infrared remote gitu. Nah, di sini kita sudah ada contoh untuk menggerakkan motor pertama, terus kemudian yang kedua kita untuk menghidupkan lampu AC di sini. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, yang pertama untuk IR remote ini sendiri ini termasuk sebagai alat input digital gitu untuk menggerakkan beberapa perangkat perangkat elektronik seperti itu. Seperti yang sudah seperti HCSR, sensor suhu dan lain-lain. Nah, itu juga menggunakan eh, pin ADC, pin analog to digital untuk membaca serialnya seperti itu, membaca tegangan yang dihasilkan oleh sensornya sendiri. Nah, di sini ini sudah ada remote-nya sendiri, IR remote, terus kemudian di sini ada IR receiver. Nah, IR remote ini gitu cara kerjanya adalah dia akan menembakkan sinyal infrared gitu dengan variasi pulse atau variasi tegangan tertentu yang dimana nanti tegangannya tiap tegangan tiap tombol ini dia akan beda gitu. Tiap tombolnya memiliki tegangan yang berbeda gitu. Memiliki pulse atau ya tegangan yang gelombang itu berbeda gitu. Nah, nanti akan diterima oleh receiver dan diterjemahkan akan menjadi pulse tersebut akan menjadi sebuah kode numerik. Nah, yang nanti akan diproses oleh microcontroller seperti itu. Nah, nanti akan siap digunakan sebagai input digital seperti itu. Untuk menampilkan kodenya sendiri, kita perlu kode berikut. Kode berikut di sini sudah pasti pertama kita memerlukan library-nya IR remote, terus kemudian kita memerlukan definisi pin terlebih dahulu. Karena kita pakai pin A0 gitu, maka kita mendefinisikan A0. Nah, kemudian kita set untuk void setupnya, kita setup dulu, kita persiapkan dulu. Ini untuk membaca sinyal, mulai menerima sinyal gitu ya kan. Untuk mengaktifkan si IR receiver-nya ini, nah kita memerlukan setup terlebih dahulu gitu. Terus kemudian kita jalankan dengan baud 9600 untuk microcontroller Arduino Uno ya gitu. Terus kemudian di void loop kita akan menjalankan pembacaan kode value dari tiap tombol-tombolnya. Nah, tiap tombol-tombolnya ini nanti kode value-nya setiap dipencet, setiap menerima, nah dia akan selesai, terus kemudian dia akan siap dia akan memerintahkan kembali untuk siap menerima kode IR selanjutnya ketika tombol berikutnya dipencet seperti itu. Nah, untuk kode value-nya, nah itu nanti akan kita print, kita akan tampilkan di serial monitor seperti itu. Langsung saja seperti kita coba untuk menampilkannya. Pertama, nah setelah kita run, nah kita tinggal tekan saja tombol, misal tombol 1. Nah, dia akan keluar kode uniknya, gitu. Kode value-nya, value dari remote ini, nah, nomor 1 itu adalah ini, kode serialnya. Terus kemudian misalnya 2, nah dia akan berbeda. Terus 3, dia akan juga berbeda juga. 4, dia akan berbeda juga. Atau misalnya tombol power, ya, dia juga akan berbeda juga, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mengimplementasikan ini ke rangkaian motor DC. Nah, motor DC di sini seperti sebelumnya kita sudah jelaskan cara kerja motor DC ini menggunakan IC L293D, di mana kontrol-kontrolnya itu dipengaruhi oleh pin input 1, 2, 3, dan 4 gitu, dan diatur kecepatannya oleh pin PWM melalui pin digital Arduino PWM seperti itu. Nah, yang kalau yang sebelumnya kita menggunakan input
data serial gitu, kayak misalnya huruf, A, B, C, D, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita ada variasi lagi menggunakan input dari kode value IR remote. Nah, seperti yang tadi gitu. Cara kerjanya itu gimana? Nah, cara kerjanya sendiri itu kita tinggal mengubah sebuah kodenya saja. Kode kode untuk pemrosesannya gitu. Jadi kode di sini yang dimaksud kode pemrosesannya itu kita sudah tidak memakai kode serial lagi gitu. Kode serial huruf dan lain sebagainya. Tapi kita menggunakan kode serial value dari si IR remote seperti itu yang diterjemahkan oleh IR receiver. Untuk kodenya sendiri kira-kira hampir sama. Kodenya sendiri yang berbeda adalah kita perlu menambahkan library tentunya, terus kemudian kita harus mendefinisikan lagi pin-nya yang digunakan untuk pin input pengendalian kita harus masukkan. Ketika sudah masuk, kemudian kita oleh IR receiver, terus kemudian kita baca terus-menerus, ulang-mengulang di void loop seperti itu gitu untuk membaca beberapa kode yang sama dengan yang pertama. Jadi uh, kita bakal menggunakan kode ini untuk mendecode atau untuk menerima data serial uniknya setiap tombol di remote ini, terus kemudian supaya lebih meyakinkan bahwa ini bekerja remote-nya dan lain sebagainya, kita gunakan serial print learn data untuk menampilkan datanya tiap tombol ini juga gitu sebelum dia mengprint perintah untuk maju ini gitu. Nah, di sini hampir sama ya gitu untuk perintah maju low high low seperti itu, terus kemudian mundur tinggal kebalikannya, dari maju kanan juga seperti yang sudah, yaitu low high dan mekanisme low high dan high low seperti ini dipengaruhi oleh si IC L293D seperti itu. Jadi di sini untuk kode remote-nya sendiri yang pertama ini adalah kode nomor 1 untuk maju, ini kode nomor 2 ini untuk mundur, nah ini nomor 3 dan ini nomor 4 seterusnya dan ini nomor 5 seperti itu. Nomor 5 dia akan stop seperti itu. Jangan lupa juga untuk menyertakan serial print untuk di serial monitor gitu. Jadi jika nantinya ada permasalahan di antara komponen ini, berarti kita tahu gitu cara membaca mana yang salah tuh yang mana gitu. Jadi ternyata salahnya bukan di kode pemrogramannya gitu, tapi di komponennya yang emang sudah aus atau sudah tidak bekerja seperti itu. Sekarang kita coba yang pertama, pengontrolan menggunakan motor DC. Ya, kita coba, nah, kita simulasikan. Setelah kita simulasikan seperti ini, harusnya ketika kita pencet 1, dia akan uh, memprint kode IR-nya dan juga memprint perintahnya maju, mundur, belok kanan dan lain sebagainya ataupun stop seperti itu. Kita coba klik 1. Nah, dia akan memprint ini dan dia akan memprint maju. Jadi dia akan memprint ini di void loop. Nah, ini di kodenya akan di-print dan juga akan memprint perintahnya gitu, apa yang diberikan gitu ketika dipencet nomor 1 itu. Di sini dibuktikan dengan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.
Untuk motor ketika maju tandanya harus beda plus sama minus gitu karena perbedaan ini kan tidak mirror ya dia karena perbedaan kutub negatif dan positif dari motor DC disusunnya. Nah, terus tapi kalau misalnya kita belok kanan, misal kanan adalah di sini perintahnya adalah nomor 3 misalnya, nomor 3. Nah, dia belok kanan. Nah, ini akan sama tandanya, entah minus keduanya atau plus di keduanya. Nah, di sini kita minus dua-duanya. Itu berarti ini menandakan bahwa motornya berbelok. Seperti itu. Oke, selanjutnya setelah menjalankan motor ini gitu, kita ada satu lagi dengan prinsip yang sama, kira-kira dengan prinsip yang sama seperti ini, seperti dalam kode ini, kita juga bisa menggunakan IR remote ini sebagai input untuk menghidupkan, mematikan lampu AC gitu. Misalnya di rumah gitu kita bisa gunakan itu, gitu. Kita bisa gunakan sistem ini gitu. Nah, buat contohnya sendiri adalah sebagai berikut. Nah, contohnya rangkaiannya adalah sebagai berikut. Nah, buat di rangkaian sebelumnya itu kan kita cuma menggunakan satu lampu saja ya, dan di sini kita melakukan percobaan 3 lampu sekaligus. Nah, di sini buat rangkaiannya sendiri, buat terminalnya ini kita gunakan ngasih ground dan pin-pin relay ini sedemikian rupa gitu uh, untuk dapat digerakkan gitu. Untuk dapat digerakkan dia agar bisa menjadi posisi NO maupun posisi NC gitu. Normally close ataupun normally open. Seperti itu gitu. Kenapa relay dibutuhkan? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, karena ini adalah lampu AC gitu. Jadi bukan lampu DC. Sedangkan Arduino hanya bisa mensuplai tegangan arus DC gitu, bukan AC. Jadi kita memerlukan generator tegangan AC gitu atau listrik dari PLN, kira-kira seperti itu. Nah, di sini tegangan DC di sini digunakan untuk menyalakan saklarnya saja, menyalakan relaynya saja gitu. Jadi relay ini kan dia membutuhkan tegangan DC gitu, bukan tegangan AC gitu. Tegangan searah saja gitu. Jadi dari pin Arduino saja sudah cukup seperti itu. Nah, buat pin-pinnya sendiri ini mungkin perbedaannya adalah kita untuk terminal 8-nya itu beda. Untuk 8-nya ini lampu pertama kita gunakan pin nomor 10, lampu kedua gunakan nomor 9, lampu ketiga kita gunakan pin ke-8 seperti itu. Nah, agar dapat dirangkai menjadi paralel seperti ini, maka kita perlu menghubungkan relay 1 dan relay yang lain untuk menyalurkan arus AC ini gitu. Arus AC ini gitu. Jadi dia akan memutus dan dia akan groundnya di sini itu akan terputus dan terhubung gitu ketika ada perintah menyalakan dan mematikan gitu, atau groundnya ini nanti dia akan putus semuanya gitu karena nanti ada perintah untuk mati semua seperti itu. Seperti yang tadi untuk kontrolnya itu hampir sama ya gitu. Sama dengan yang pengontrolan motor DC. Nah,
Bedanya di sini mungkin di sini sedikit lebih simple seperti itu. Buat kodenya sendiri itu hampir sama, kita hanya perlu mendefinisikan pin-pinnya yang mau dipakai, terus kemudian sudah pasti kalau library sudah pasti, terus kemudian mendefinisikan pin untuk inputnya, terus kita mendefinisikan pin outputnya yang mau kita pakai di sini Arduino, terus kemudian kita perlu menambahkan print untuk serial kodenya gitu supaya kita tahu emang si IR remote-nya dia bekerja. Terus kemudian kita juga perlu uh, menambahkan, nah di sini if gitu, jika di void loop ya, di void loop itu ada perintah jika if ya, jika dia uh, dia menerima kode IR sekian 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 atau ini kode nomor satu, nah maka dia akan mematikan dua relay, relay kedua dan tiga, tapi dia akan menghidupkan relay yang nomor satu gitu. Nah, else if gitu. Yang lainnya jika ada yang dipencet lagi selain kode ini, ada yang mencet lagi kode ini, which is ini adalah kode nomor 2 gitu, 399 ini kan kode nomor 2 gitu. Nah, dia akan uh, mematikan relay 1 dan 3 gitu. Tapi relay 2 dia akan dihidupkan gitu. Nah, itu akan sekalian di print juga untuk serialnya supaya kita tahu bahwa rangkaiannya bekerja gitu. Rangkaian kodenya bekerja gitu. Terus di sini juga untuk else if-nya juga, yang lain juga untuk yang kontrol nomor 3 ini tombol nomor 3 gitu. Nah, untuk nomor 3 ya lampu 1, lampu 2 dia akan low gitu, tapi lampu 3 dia akan high gitu. Saklarnya relaynya akan aktif, kemudian menghubungkan si tegangan AC-nya gitu. Kemudian lampunya bakalan hidup gitu. Nah, kemudian di sini ada else. Else di sini kecuali atau selain yang tadi gitu, selain yang di atas tadi gitu, selain kode-kode ini yang nantinya dipencet, dia bakalan tidak akan menghidupkan pin manapun. 10, 98 tidak akan ada yang hidup gitu. Jadi dia akan low semua. Seperti itu. Jadi nanti misalnya kita pencet, kita kan menggunakan 3 saja ya. Kita mencet 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, tombol power, volume, atau dan lain sebagainya. Ini kita pencet satu-satu gitu. Dia tidak akan menghidupkan lampu ini, gitu, tapi cuma akan mematikan saja seperti itu. Mungkin seperti itu. Sekarang kita coba untuk menghidupkannya. Nah, setelah kita coba, kita lihat juga di serial monitor supaya kita tahu. Nah, setelah sudah seperti ini, kita coba pencet nomor 1. Nomor 1 harusnya lampu ini menyala ya. Kita klik, nah dia akan memprint serial value-nya dari remote ini, juga dia akan memprint perintah lampu 1 nyala tadi. Nah, coba kita lampu 2. Nah, lampu 2 juga menyala, tapi lampu 1 akhirnya mati karena merubah perintahnya menjadi low, high, low. Ini low, high, low. High berarti ada tegangan mengaktifkan si relaynya. Nomor 3, kita juga bisa klik sama. Nah, ini perintahnya akan low, low, high. Mati, mati, hidup. Seperti itu. Nah, ketika kita pencet misalnya nomor 4, dia akan mati semuanya. Kita coba pencet lagi nomor 3, dia akan nyala lagi. Coba kita pencet tombol power ini. Nah, dia akan padam, tapi dia tetap memprint si kodenya bakalan beda gitu. Ketika kita pencet 0 misalnya, kodenya juga bakal tetap, kodenya akan beda gitu, tapi perintahnya sama, lampunya padam seperti itu. Kira-kira. Terima kasih.